Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Memperbaiki Famesit. Famesit. Xiao Yan sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Yao Lao. Dia terpecah antara tertawa dan menangis saat berkata, "Mengapa saya merasa bahwa kata-kata Anda menyarankan sesuatu seperti memelihara hewan di rumah, menunggu sampai menjadi gemuk dan kemudian menyembelihnya?" Hehe, prinsipnya sama. Yao Lao mengangguk sambil tersenyum. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan tatapannya menatap api ungu kecil yang menggeliat di jarinya yang merupakan satu-satunya harapan untuk mengembangkan metode Qi-nya. Api surgawi agak terlalu jauh baginya sementara api ungu dari Amethyst Essence ini hanya cocok untuk kondisi dan kekuatannya saat ini. Bagaimana cara memperbaikinya? Xiao Yan menghela nafas, mengangkat kepalanya dan bertanya. Tenang, api ungu ini tidak memiliki pemilik jadi tidak akan memberikan banyak perlawanan terhadapmu. Memurnikannya menjadi Flameseed seharusnya tidak melibatkan terlalu banyak bahaya. Yao Lao berkata sambil mengulurkan jarinya dan meletakkannya di kepala Xiao Yan, "Ikuti instruksiku." Merasakan sejumlah besar informasi yang dituangkan ke dalam pikirannya, Xiao Yan dengan hati-hati menikmatinya sebelum menganggukkan kepalanya. Dia secara bertahap menutup matanya dan menyilangkan kaki, mengadopsi posisi latihannya. Dia mengamati matanya, hidung kemudian hati saat pikirannya perlahan-lahan masuk jauh ke dalam tubuhnya. Pikirannya berputar melalui jalur Qi dan akhirnya sampai di pusaran di perut bagian bawah. Munculnya pusaran Dou Qi anehnya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Namun, jika diamati dengan cermat, pusaran yang terkandung jauh lebih padat dan lebih baik teraglomerasi dari sebelumnya. Pikiran Xiao Yan berputar di sekitar pusaran sekali. Ketika dia tidak melihat adanya masalah, Xiao Yan mengikuti instruksi Yao Lao dan mulai bertindak. Pikiran Xiao Yan berputar-putar di sekitar pusaran dan perlahan memasukinya. Pada saat yang sama, persepsi spiritualnya berulang kali mencari api ungu yang dia kendalikan. Xiao Yan dengan hati-hati memindai bagian dalam pusaran. Beberapa saat kemudian, banyak utas energi berwarna ungu yang sangat kecil mulai muncul secara bertahap. Ketika energi berwarna ungu muncul, Xiao Yan buru-buru mengendalikan persepsi spiritualnya dan melingkupinya dengan cepat. Buka lubang kecil di pusaran yang bisa menampung api ungu. Mengingat kata-kata Yao Lao di benaknya, Xiao Yan dengan cepat mengelilingi pusaran dengan persepsi spiritualnya. Setelah keheningan singkat, persepsi spiritualnya membuat pusaran berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengikuti pusaran yang berputar dengan kecepatan cepat, Dou Qi yang mengalir di jalur Qi-nya juga melonjak dengan cepat dan ganas. Namun, Xiao Yan tidak punya waktu luang untuk mengganggu mereka, pikirannya sepenuhnya terfokus pada ruang kosong kecil di tengah pusaran yang terbentuk dari rotasi cepat. Melihat tindakannya efektif, Xiao Yan meningkatkan kekuatan persepsi spiritualnya yang mengelilingi pusaran. Mengikuti peningkatan kekuatan kesadaran spiritual, kecepatan pusaran berputar tumbuh semakin cepat. Pada akhirnya, orbit pusaran berwarna kuning pucat tidak bisa lagi dilihat sementara suara angin tak berbentuk bergema di luar pusaran. Pikiran Xiao Yan terus mengamati bagian tengah pusaran tempat ruang kosong semakin luas. Ketika kira-kira seukuran kepalan tangan, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega dan perlahan-lahan menarik persepsi spiritualnya dari pusaran. Setelah persepsi spiritual sepenuhnya ditarik, kecepatan rotasi pusaran juga mulai secara bertahap menjadi lebih lemah. Adapun lubang di tengah pusaran mampu membentuk keseimbangan aneh dengan lingkungannya di bawah kendali pikiran Xiao Yan dan tidak menghilang dengan kecepatan putaran pusaran yang lebih lambat. Melihat bahwa ruang kosong tidak menghilang, Xiao Yan menghela nafas lagi di dalam hatinya.
Pikirannya perlahan-lahan mengelilingi seutas benang energi berwarna ungu dan membimbingnya melalui blokade Douki di sekitarnya sebelum memasukkannya ke dalam ruang kosong kecil itu. Segera setelah energi berwarna ungu memasuki lubang kosong, Xiaoyan merasakan seluruh pusaran bergetar dan dia buru-buru menggunakan persepsi spiritualnya untuk menstabilkan pusaran. Dengan persepsi spiritual Xiaoyan berusaha keras untuk mempertahankan situasi. Pusaran akhirnya menjadi stabil. Dari dalam lubang tengah pusaran, Xiaoyan dapat melihat bahwa banyak benang api jenis Douki terus-menerus keluar dari pusaran dan mengalir ke dalam energi berwarna ungu yang menempati lubang kosong. Pikiran Xiaoyan dengan cemas mengamati energi kecil berwarna ungu. Karena semakin banyak jenis api Douki yang dituangkan ke dalamnya, energi berwarna ungu itu mengeluarkan teriakan lembut. Sesaat kemudian, itu mulai berubah di bawah pengamatan pikiran Xiaoyan. Warna energi berwarna ungu menjadi lebih gelap. Ketika menjadi gelap ke tahap tertentu, energi berwarna ungu tiba-tiba bergetar dan nyala api samar naik dari energi berwarna ungu. Seketika, energi berwarna ungu dikonsumsi oleh api ungu kecil. Di lubang kosong yang gelap, api berwarna ungu berkedip-kedip sendirian. Kehangatan samar memuntahkan dan memasuki pusaran Douki di luar. Ketika panas samar memasuki pusaran Douki, Xiaoyan bisa merasakan bahwa rotasi pusaran menjadi lebih cepat. Reaksi awal Xiaoyan terhadap kejadian ini sangat mengejutkan dan langsung digantikan oleh kegembiraan yang tidak terkendali. Jika pusaran bisa berputar lebih cepat dengan sendirinya, itu berarti Xiaoyan tidak perlu mengendalikannya secara manual. Douki dari lingkungan sekitarnya juga akan secara otomatis dan terus-menerus dituangkan ke dalam tubuhnya, memungkinkannya untuk terus dimandikan oleh Douki. Manfaat semacam ini tidak diragukan lagi sangat berguna untuk pelatihannya. Setelah api berwarna ungu muncul di lubang kosong, seolah-olah itu telah memulai mesin sirkulasi besar yang perlahan mulai berputar. Api berwarna ungu yang dibutuhkan untuk menyerap jenis api Douki dari dalam pusaran untuk tumbuh sementara panas yang dipancarkannya, meningkatkan tingkat penyerapan Douki dari pusaran tersebut. Hubungan yang terus berulang ini secara signifikan menguntungkan baik api ungu maupun pusaran. Pikiran Xiaoyan mengamati pusaran itu sekali lagi. Ketika dia yakin tidak ada masalah, Xiaoyan akhirnya menarik pikirannya dari dalam tubuhnya. Dia secara bertahap membuka matanya dan cahaya ungu melintas di matanya yang hitam pekat. Sesaat kemudian, sepasang matanya secara bertahap memulihkan warna hitam pekat aslinya. Bagaimana itu? Berhasil. Melihat Xiaoyan membuka matanya, Yao Lao yang menunggu dengan sabar bertanya. Ya, saya telah menyempurnakannya menjadi Famesit. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan mengulurkan telapak tangannya. Dia mengusap jari-jarinya dengan lembut. Setelah suara yang jelas, nyala api berwarna ungu kecil naik dari ujung jari Xiaoyan. Dengan tatapan penuh keingintahuan, Xiaoyan bermain-main dengan api ungu miliknya. Sesaat kemudian, jarinya dengan lembut menyentuh dinding gunung di sampingnya. Seketika, tembok itu hangus. Hal ini tampaknya jauh lebih lemah dari api pendinginan tulang guru. Xiaoyan tersenyum pahit saat dia melihat tanda yang diciptakan oleh api. Tentu saja. Api dingin tulang saya adalah api surgawi dan peringkat ke-11 di daftar peringkat api surgawi. Jika benda rusak milikmu ini dapat dibandingkan dengannya, mengapa aku bersusah payah mengambil risiko terbakar menjadi abu untuk mencarinya? Saat mendengar komentar Xiaoyan, Yao Lao langsung memutar matanya dan memarahinya sambil tersenyum. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kata-kata Yao Lao itu merupakan pukulan telak baginya. Sesuatu yang untungnya didapatnya setelah melalui begitu banyak usaha digambarkan sebagai benda rusak oleh Yao Lao. Baiklah, berhenti terlihat begitu tertekan. Api ungu milikmu ini baru saja lahir,
seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Setelah Anda menaikkannya, seharusnya tidak terlalu lemah. Apakah Anda tidak melihat kekuatan serangan api ungu oleh Amethyst Winged Lion? Bahkan wanita bernama Yunji dengan kekuatan Do Huangnya tidak berani memblokirnya begitu saja. Dari sini, terlihat bahwa nyala api ini tidak biasa. Melihat ekspresi kecewa Xiao Yan, Yao Lao berkata dengan nyaman. Xiao Yan menghela nafas dan mengangguk. Dengan senyum pahit, dia berkata, jika aku ingin meningkatkan api ungu kecil ini dengan kekuatan yang mirip dengan Amethyst Winged Lion, aku khawatir itu akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade. Ini benar jika kita menggunakan penalaran normal. Yao Lao mengangguk. Ketika dia melihat ekspresi depresi Xiao Yan, dia tanpa daya berkata, tapi bukankah kamu memiliki Amethyst Blood Essence? Benda itu adalah katalis terbaik dalam meningkatkan api ungu. Selama Anda bisa menahan sedikit rasa sakit yang ditimbulkannya, api ungu Anda seharusnya bisa tumbuh dengan kecepatan ekstrim. Amethyst Lion Blood Essence. Mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak. Kebahagiaan yang tak terkendali dengan cepat memenuhi wajahnya saat dia dengan canggung mengeluarkan botol giok kecil dari cincin penyimpanan. Dia membuka tutupnya dan aroma hangat yang tidak biasa keluar darinya. Setelah menarik napas dalam-dalam dari aroma yang dipenuhi dengan energi api yang pekat, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa api ungu di jarinya juga menjadi lebih kuat di bawah aromanya. Sungguh energi api yang padat. Xiao Yan tanpa sadar tersentak saat merasakan gerakan api ungu. Saat Anda berlatih di masa depan, akan lebih baik jika Anda memilih melakukannya di bawah terik matahari. Selain itu, Anda tidak boleh mengonsumsi Amethyst Lion Blood Essence terlalu banyak. Tentu saja, jika Anda ingin mengulangi pengalaman menyakitkan seperti terakhir kali, Anda dapat mengabaikan kata-kata saya. Kata Yao Lao bercanda. Mengingat rasa sakit dari tubuhnya yang terbakar terakhir kali, tubuh Xiao Yan bergidik. Perasaan itu bukanlah sesuatu yang ingin dia alami untuk kedua kalinya. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya hanya menggunakan jarimu untuk mencelupkan sedikit dan menelannya ke dalam tubuhmu saat berlatih. Jika Anda menggunakan terlalu banyak, Anda mungkin akan membakar diri Anda lagi. Yao Lao mengingatkan dengan serius. Xiao Yan dengan cepat menganggukkan kepalanya. Dia tidak berani membuat lelucon tentang ini, itu lebih dari cukup untuk mengalami rasa sakit seperti itu sekali. Menggunakan Amethyst Lion Blood Essence untuk mempercepat pertumbuhan api ungu, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum bisa ditelan? Xiao Yan dengan erat memegang botol giok di tangannya, mengangkat kepalanya dan dengan getir bertanya, beberapa tahun? Jika saya memiliki waktu seperti itu, saya sebaiknya pergi dan mencari api surgawi. Dengan Amethyst Essence, Anda tidak membutuhkan banyak waktu. Selain itu, Purple Flame tidak perlu mencapai kekuatan yang dicapai Amethyst Winged Lion. Dengan kekuatan Anda saat ini, jika Anda benar-benar merawat api ungu sejauh itu, Anda mungkin akan terbakar menjadi abu olehnya. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, bermain api akan membuatmu terbakar. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya, mungkin, sebulan dari sekarang, kamu harus bisa menggunakan Flame Mantra untuk mencoba dan menelan api ungu. Sebulan? Xiao Yan menjilat bibirnya dan dengan lembut bergumam. Sebelum dengan cepat menganggukkan kepalanya dengan serius. Baiklah, sebulan dari sekarang, aku akan menelan api ungu dan mengembangkan mantra apiku. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.